Nah itu ya, jadi itu cara mengurutkan bilangan pecahan ya. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk gimana kita bisa tahu suatu bilangan pecahan ya, dia lebih besar atau lebih kecil, atau kita ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya dari terbesar sampai ke yang terkecil, berarti kita harus bisa ya kan, bisa membandingkan minimal dua pecahan yang berbeda ya. Jadi caranya adalah itu ya, kita samakan terlebih dahulu ya, jika kita ingin membandingkan 2/3 dan 5/6. Nah ini penyebutnya ya, penyebutnya ini berbeda kan, 3 sama 6 ya. Jadi kita terlebih dahulu samakan dulu penyebutnya ya, dengan mengambil bilangan yang paling kecil yang bisa membagi 3 dan bisa membagi 6 ya. Lalu setelah itu, setelah sama penyebutnya, kita dapatkan ini kan 4/6 dan 5/6. Jadi 4/6 ini nilainya senilai ya dengan 2/3. 5/6 ya, 5/6. Nah jadi setelah penyebutnya sama ya kan, 6 dan 6, maka kita dengan mudah kan bisa membandingkan mana bilangan yang terbesar dan mana bilangan yang terkecil di antara dua pecahan ini. Tentu 4/6 ini lebih kecil dari 5/6, maka kita juga bisa simpulkan bahwa 2/3 itu ya nilainya lebih kecil dari 5/6, karena nilai 4/6 ini nilainya senilai atau sama ya kan dengan 2/3. Maka jika kita gambarkan dalam suatu garis ya bilangan, maka 4/6 ini posisinya dia berada di sebelah kiri, sebelah kiri ya dibanding 5/6. Jadi 4/6 sebelah kiri 5/6 ya kan. Jadi lebih kiri 4/6 dibanding 5/6. Jadi seperti itu ya kalau kita ingin menggambarkan dalam suatu garis bilangan. Nah, itu adalah membandingkan bilangan pecahan biasa ya. Jadi tadi kita sudah di awal tadi sudah belajar ya, menentukan atau mengurutkan bilangan bulat ya, bulat yang positif, baik yang 0 positif atau negatif itu mudah ya. Jadi tinggal kita lihat mana posisi yang paling kiri itu paling kecil, yang paling kanan itu adalah yang paling besar. Lalu juga sudah kita belajar gimana cara mengurutkan bilangan pecahan ya. Ternyata di antara dua bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ternyata di antara dua bilangan bulat ternyata dia memiliki bilangan-bilangan lain kan, yang tentu banyak ya kan. Di antara 0 dan 1, di antara 1 dan 2, di antara 2 dan 3, ternyata ini memiliki nilai bilangan-bilangan lain kan ya. Nah itulah yang dinamakan dengan pecahan ya. Itu yang dinamakan dengan pecahan. Dan pecahan juga bisa dibentuk ke dalam beberapa bentuk ya. Ada kemarin kita sudah belajar pecahan dalam bentuk desimal, yang baru kita pelajari ya, pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Nah sekarang kita coba belajar gimana cara membandingkan dua bilangan pecahan yang berbentuk pecahan campuran ya, pecahan campuran. Nah kita ingin membandingkan atau mengurutkan ya pecahan campuran ya. Jadi sekali lagi kemarin sudah belajar ya, pecahan desimal biasa dan sekarang campuran. Gimana cara membandingkan dua pecahan campuran. Jadi syarat kita bisa membentuk suatu pecahan biasa ke dalam pecahan campuran itu syaratnya adalah pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Artinya nilai yang di atasnya itu lebih besar daripada nilai yang di bawah ya. Jadi misalkan saya contohkan seperti ini ya, misalkan 4/3 ya. 4/3 ini dia bilangan dalam bentuk pecahan biasa ya kan, pecahan biasa. Lalu gimana kalau pecahan biasa ini ingin kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran? Apakah dia sudah memenuhi syarat? Apa itu syaratnya? Bilangan yang di atasnya atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya ya. Kita lihat di sini yang atas 4, yang bawah 3. Tentu yang atas itu lebih besar daripada yang bawah. Nah ini berarti kita bisa membentuk pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran. Gimana caranya ya? Caranya adalah kita bagi terlebih dahulu 4/3. Berapa 4/3?
4 bagi 3 tentu hasilnya 1, ya. 4 bagi 3 hasilnya 1, ya kan? Kalau 2 dia tidak mungkin 2 karena lebih kan. Kalau 2 kali 3 kan 6. Ya berarti 4 bagi 3 itu bukan 2, kalau 2 itu lebih, ya. Lebih dari 4. Berarti 4 bagi 3 itu hasilnya 1. Nah, 1 itu kurangnya berapa? 1 itu kurangnya 1, ya. Penyebutnya 3, ya. Jadi 1/3, atau kalau cara lebih mudahnya mungkin cara kalian di SD gitu kan, bisa pakai kurung bagi kurung begini ya. Jadi 4 bagi 3, ya. 4 bagi 3 itu hasilnya kita taruh di sini 1 kan. 1 kali 3 berapa? 3 ya. Dikurangi 4 kurangi 3, 1. Nah, ini 1 sudah tidak bisa dibagi 3, maka sudah berhenti sampai sini. Ini hasilnya kan. Ini hasil. Ini sisa. Ya, ini penyebutnya. Ya, jadi hasil, sisa, per penyebut. Ya, jadi seperti itu ya. Atau misalkan saya kasih contoh lain lagi ya. Coba rubah pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran. 6/4, ya. 6/4 berapa? Bisa langsung, tidak usah menggunakan bagi kurung seperti ini. 6 bagi 4 itu berapa? 1 ya. Sisanya 2/4, ya. Didapat dari mana tahu? Ya. 6 bagi 4 itu 1. Kalau 2 dia tidak ya, lebih ya. 6 bagi 2 itu 1, ya. 1 sisanya berapa? Sisanya 2 kan, per 4. Jadi 6/4 itu adalah hasilnya 1, 2/4, ya. Atau ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi kan. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1/2, ya. Dari mana 1/2? Ini yang 2/4 ini kita sederhanakan ya. Kemarin kita sudah belajar gimana cara menyederhanakan bilangan menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Jadi yang atas kita bagi 2, yang bawah kita bagi 2. Jadi 1/2. Atau misalkan kita ingin menyederhanakan di awal yang 6/4. 6/4 ya. 6/4 berapa bentuk paling sederhananya? Sama-sama dibagi 2. 3/2. Sama saja kan hasilnya kan? 3 bagi 2 1. Sisanya 1/2. Sama kan? Ya. Jadi terserah ya, kita mau menyederhanakan di awal atau nanti setelah kita bentuk ke dalam pecahan campuran. Ya, jadi sekali lagi bisa ya mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Itu syaratnya bilangan yang di atasnya itu harus lebih besar. Tentu kalau bilangan yang di atasnya itu lebih kecil dari yang di bawah, misalkan 2/3. Apakah 2/3 ini bisa dibentuk ke dalam pecahan campuran? Tentu tidak bisa ya. 2/3 ini tidak bisa dibentuk ke dalam pecahan campuran. Karena apa? Karena nilai yang di atas atau pembilangnya itu lebih kecil daripada yang penyebutnya. Ya, jadi sekali lagi syaratnya itu adalah bilangan yang di atas lebih besar daripada bilangan yang di bawah. Misalkan saya kasih contoh lagi deh. Ya, satu lagi. Misalkan coba rubah bilangan pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Misalkan 23/5. Berapa 23/5? Bisa langsung 4 ya. 4 sisanya 3/5 ya. Dari mana 4? Ya, 23 bagi 5 itu 4. Kalau 5 lebih 25 kan. 23 bagi 5 itu 4. Sisanya 4 kali 5 itu 20 kan. 20 sisanya berarti 3/5. Atau kalau misalkan kalian masih bingung, bagi saja pakai kurung biasa ya. Jadi 23 dibagi 5 bagi pakai kurung biasa ya. Seperti cara kalian yang telah kalian pelajari di SD ya. Jadi 23 bagi 3 itu berapa hasilnya? 4 ya. Kalau 5 itu lebih ya, berarti 4. 4 kali 5 20. Kita kurangi. Sisanya 3. 3 apa udah bisa 3 apakah masih bisa dibagi 5? Sudah tidak bisa karena ini sudah lebih kecil. Udah berhenti sampai sini. Nah, ini hasil, ini sisa. Ya, jadi hasil 4, sisanya yang di atas 3/5 penyebutnya. Ya, jadi seperti itu ya.
cara mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Nah, sekarang gimana cara membandingkan jika ada dua pecahan campuran? Kita ingin membandingkan dua pecahan campuran, ya. Gimana caranya? Ya tentu sama gitu kan. Jadi misalkan kita ingin membandingkan 1/3 dengan 4/3/5. Tentu kalau misalkan kita ingin membandingkan pecahan campuran, tentu ini mudah sekali, tinggal kita lihat saja bilangan yang paling depannya itu kan. Ya, tinggal kita lihat 1 dengan 4 ya. Kalau misalkan 1 dan 4 ya, ini tentu lebih kecil yang 1, maka tandanya adalah lebih kecil ya. Jadi 1/3 ini lebih kecil dari 4/3/5, karena kita langsung saja bisa melihat bilangan yang depannya saja ini sudah lebih kecil yang ini. Berarti ini kalau dalam garis bilangan 1/3 ini lebih kiri daripada 4/3/5 ya. Nah, misalkan contoh lain ya. Misalkan contoh yang lain. Ya, jadi itu ya. Jadi 1/3 itu lebih kecil dari 4/3/5. Ya, jadi kalau bilangannya seperti ini ya, tinggal kita lihat aja ya. Bilangan yang di depan ini 1 dengan 4 tentu jelas lebih kecil 1. Maka 1/3 ini lebih kecil dari 4/3. Atau misalkan contoh yang lain ya. Misalkan 3 1/3 dengan 3 1/2 ya. 3 1/3 dengan 3 1/2 ini lebih kecil mana nih? Dari sini saja sebenarnya sudah terlihat jelas ya. Ini kan 3 sama, ini kan bilangan depannya sama nih, 3 dengan 3. Nah, berarti kita tinggal lihat pecahannya aja kan. 1/3 dengan 1/2 ya. Tentu ini bilangannya lebih kecil ya 1/3 kan. Maka dapat disimpulkan sebenarnya kan bahwa 3 1/3 ini dia lebih kecil ya daripada 3 1/2. Atau kalau misalkan kalian bingung, bisa saja misalkan cara yang berurutnya. Jadi kalau misalkan bingung, jadi untuk sekali lagi untuk membandingkan dua pecahan campuran, tinggal kalian lihat bilangan yang di depannya dulu ya. Bilangan yang di depannya, kalau misalkan bilangan di depannya sama seperti ini, berarti kan kita tinggal membandingkan pecahannya kan 1/3 dan setengah ya. Dari sini saya sebenarnya sudah terlihat ini kan lebih kecil. Nah, jadi cara lebih mudahnya pecahan campuran ini coba kalian rubah dulu saja ke dalam pecahan biasa ya. Cara merubahnya adalah tinggal kalian mengalihkan dari sini ke sini, kalian kalikan ya, dari sini ke atas kalian jumlah ya. Jadi 3 kali 3 9 tambah 1 hasilnya 10/3 ya. Ini 2 dikali 3 6 ditambah 1 hasilnya 7 7/2 ya. Terus setelah ini baru kalian samakan penyebutnya ya. Berapa penyebutnya yang bisa membagi 3, yang bisa membagi 2? Yang paling kecil itu adalah 6 ya. 6 bagi 3 2 kali 10 20. 6 bagi 2 3 kali 7 21 ya. Dari sini terlihat kan? Terlihat jelas bahwa 20/6 ini penyebutnya udah sama ya, 6 dengan 6, tinggal kita bandingkan yang atasnya kan. Maka lebih kecil yang ini kan, maka lebih kecil yang 20/6 lebih kecil daripada 21/6 ya. Jadi bilangan ini tuh posisinya lebih kiri daripada ini lebih kanan kan. Maka kesimpulannya soal yang tadi ini kan, soal yang tadi kita balik lagi ke atas, 3 1/3 itu kan nilainya sama dengan ini kan, ini nilainya sama dengan ini. Maka kesimpulannya 3 1/3 itu lebih kecil daripada 3 1/2 ya. Jadi seperti itu ya, membandingkan dua bilangan pecahan campuran. Nah, sekarang yang terakhir, dimana kita membentuk pecahan biasa atau pecahan campuran atau pecahan desimal ke dalam persen ya. Mengurutkan bilangan persen. Urutkan bilangan persen ya. Jadi persen itu artinya per 100 kan ya, persen, lambang persen kan, persen ya. Jadi untuk mengubah suatu bilangan, baik itu bilangan
pecahan biasa, pecahan campuran atau pecahan desimal ingin kita rubah ke dalam persen, maka tinggal kita kalikan saja 100 kan. Jadi misalkan 1/2 nih. Nah, 1/2 ini adalah pecahan apa? Pecahan biasa kan. Pecahan biasa ini ingin kita rubah ke dalam berapa persen ini kan? Setengah ini sebenarnya berapa persen ya? Tinggal kita kalikan 100% aja. Tinggal kita kalikan 100%. Maka hasilnya tinggal kalian kalikan aja kan, setengah dikali 100 ya. Ini 100 dibagi 2 berapa? 50%. Ya. Jadi setengah itu nilainya sama dengan 50% ya. Atau misalkan kita ingin merubah sekarang bilangan desimal 2,5 misalkan 2,5 berapa persen sih sebenarnya 2,5 itu ya, tinggal kita kalikan 100% ya. 2,5 dikali 100 berapa ya. Jadi kalau bilangan desimal dikalikan dengan bilangan ratusan seperti ini ya, ini tinggal bergeser saja komanya ke kanan sebanyak banyak 0 ini kan. Ini 0 ada berapa? Ada 2. Maka kita bergeser ke kanan 2 kali. 1, 2. Maka hasilnya 2,5 kali 100 itu adalah 250 maksudnya. Ya. Jadi 2,5 itu kalau kita persenkan ya, maka hasilnya 250%. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi cara merubah bilangan pecahan ya, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal ataupun jadi kita mengubah pecahan biasa, campuran ataupun desimal ke dalam persen, maka tinggal kita kalikan 100%, maka nanti hasilnya menjadi persen ya. Nah, sekarang gimana kita mengurutkan jadi kalau kita mengurutkan bilangan persen ya mudah saja kan, tinggal kita lihat aja kan, ini sama seperti bilangan bulat biasa, misalkan 50% dengan 70% ya, tentu kalian sudah tahu kan, biasanya ini 50% ini lebih kecil kan, jadi posisinya dia lebih kiri daripada 70% ya, jadi mudah saja ya kan membandingkan presentasi itu kan, misalkan 75% dengan 35% ya, tentu ini lebih besar kan, jadi 75% ini lebih kanan daripada 35 ya, jadi posisi di garis bilangan itu 75 itu lebih kanan daripada 35 ya. Ini seperti itu ya mengurutkan bilangan persen. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ingin membandingkan atau mengurutkan bilangannya itu bermacam-macam gitu kan, ada bilangan bulatnya kan, ada pecahannya kan, pecahan itu ada pecahan biasa, campuran, desimal ataupun persen ya. Misalkan kita ingin mengurutkan misalkan 20 7/5 32/4 6,8 dan 75%. Nah, ini kan bermacam-macam ya ininya. Kita ingin mengurutkan di sini ada bilangan bulat kan, ada 20 nih bilangan bulat. Ada bilangan pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Nah, di antara 5 ya bilangan ini kita ingin mengurutkan sebenarnya mana sih bilangan yang paling kecil sampai ke bilangan yang paling besar. Coba kita urutkan ya. Di antara 5 bilangan ini 20, 7/5, 32/4, 6,8 dan 75%, mana sih? Coba kalian urutkan gitu kan. Dari bilangan yang paling kecil sampai bilangan yang paling besar dari ke 5 bilangan ini. Caranya seperti apa? Ini caranya kalau misalkan memiliki bentuk bilangan yang berbeda-beda seperti ini, jadi coba kalian rubah saja bilangan ini ke bentuk yang sama. Ini kan beda-beda ya. Coba kalian rubah. Jadi ini 20 hilang dulu aja. Jadi kita membandingkan 4 bilangan dulu saja ya. 7/5, 32/4, 6,8 dan 75% ya. Coba kita ingin membandingkan ke 4 bilangan ini mana yang paling kecil sampai ke yang paling besar ya.
Jadi caranya coba kalian rubah keempat bilangan ini ke bentuk yang sama. Jadi kalau kita ingin rubah ke persen, ya semuanya kita rubah ke persen kan? Berarti ini rubah ke persen. Rubah ke persen, rubah ke persen. Tapi kalau kita ingin rubah ke bentuk pecahan biasa, ya rubah ini pecahan jadi pecahan biasa. Dijadikan pecahan biasa. Dijadikan pecahan biasa, ya. Jadi sekali lagi untuk membandingkan bilangan yang berbeda-beda seperti ini, ya. Coba kalian bentuk ke bilangan yang sama terlebih dahulu. Kalian tentukan dulu, ya. Kalian tentukan kalian ingin membentuk ke dalam bentuk apa? Apa kalian ingin merubah semuanya ke persen? Apa kalian ingin merubah semuanya ke desimal? Ataukah kalian ingin merubahnya ke pecahan campuran atau biasa gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, mudahnya apa kira-kira ya? Nah, jadi caranya coba kalian rubah bentuk-bentuk bilangan yang berbeda ini ke dalam bentuk yang sama dulu. Coba misalkan saya ingin membentuk ke pecahan biasa ya. Bentuk pecahan biasa. Jadi artinya semua bentuk yang di sini coba kita rubah ke bentuk pecahan biasa ya. Jadi ini 7/5 sudah pecahan biasa ya. Jadi sudah kita gak usah rubah lagi ya. 7/5 tetap nggak rubah. Ini 32/4 berapa pecahan biasanya? Tadi caranya kan kita kalikan ke sini, kita jumlahkan ke atas. 4 dikali 3 12 ya. 4 kali 3 12, 12 tambah 2 14. Jadi 14 per 4. Terus ini 6,8 berapa per berapa? 6,8 ini adalah 68 per 10 ya. 68 per 10. Jadi ini 68 per 10 kan? Jadi 68 kalau dibagi 10 ya. Jadi dia kalau dibagi dia bergeser komanya ke kiri ya. Tapi kalau dikali dengan bilangan 10 berarti dia bergeser komanya ke kanan tergantung banyaknya 0 di sini kan. Ya, jadi 6,8 itu nilainya sama dengan 68 per 10. Terus 75 per 100. 75 per 100 berapa pecahan biasanya? Berarti 75% maksudnya. Maksud saya 75% itu berapa pecahan biasanya? 75 per 100 ya. 75 per 100. Nah, ini semua sudah dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, cuman di sini coba kita agar lebih mudah, coba kita bilangan pecahan biasa di sini yang belum sederhana, ya yang belum ke bentuk yang paling sederhana, coba kita rubah ke dalam bentuk paling sederhana ya. Ini 7/5 nih. 7/5 ini kira-kira sudah paling sederhana belum? Sudah ya, sudah tidak bisa dibagi. Jadi tetap 7/5. 14/4 masih bisa dibagi? Masih ya. Sama-sama dibagi 2, yang atas bagi 2, yang bawah dibagi 2. 14 bagi 2 7. 4 bagi 2 2. Ya, ini sudah paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Terus 68 per 10 kira-kira dibagi berapa? Kalau misalkan kalian bingung 68 per 10 berapa bentuk paling sederhananya, kalian bagi saja dengan bilangan yang paling kecil dulu. Misalkan kalian bagi 2 dulu. Bagi 2 berarti hasilnya 34 ya per 5. 34 per 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak ya, berarti ini sudah paling sederhana. 34 per 5. Terus 75 per 100 sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 25. Yang atas bagi 25 3. Yang bawah dibagi 25 4. Ya, jadi 75 per 100 ini kita sama-sama bagi dengan 25. Yang atas kita bagi 25, yang bawah kita bagi 25. Yang atas bagi 25 hasilnya 3, yang bawah bagi 25 hasilnya 4. Nah, ini sudah paling sederhana. Kalau misalkan kalian bingung bagi berapa, kalian bagi saja dengan bilangan yang paling kecil dulu. Misalkan bagi 5 dulu, bagi 5. Misalkan masih bisa lagi diperkecil, perkecil lagi sampai benar-benar sampai tidak bisa diperkecil lagi ya. Jadi ini yang kita lihat ini ya. Yang kita lihat ini sudah pecahan biasa yang paling sederhana. 7/5, 7/2, 34 per 5 dan 3/4 ini sudah paling sederhana ya. Jadi ini nilainya sama ya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. 34/5 ini nilainya sama dengan 6,8. 3/4 ini nilainya sama dengan 75%. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Ya, ini sudah paling sederhana ya, sudah angkanya paling kecil. Nah, gimana sekarang cara membandingkannya? Mana ini bilangan-bilangan di sini yang kita urutkan yang mulai dari kecil ya sampai terbesar ya. Tentu tadi di awal kan sudah saya jelaskan gimana cara membandingkan pecahan biasa ya. Gimana caranya? Dengan cara menyamakan dulu
penyebutnya kan, ini penyebutnya semuanya berbeda-beda kan, 5 ya kan, 2, 5 dan 4. Ini coba kita samakan dulu penyebutnya menjadi berapa ya, yang bisa dibagi 4, yang bisa dibagi 5, yang bisa dibagi 2. Tapi kita pilih bilangan itu paling kecil ya, sekecil mungkin. Berapa? 20 ya. 20, 20, 20, 20. Ada yang paling kecil lagi dari 20? Tidak ya. Jadi setelah ini baru kita sederhanakan. Kita operasikan ya. 20 dibagi 5. Ya, 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 7 hasilnya 28. 20 bagi 2 10. 10 kali 7 70. 20 bagi 5 ya, sekarang ini 20 bagi 5 4 ya. 20 bagi 5 4. 4 dikali 34 berapa? 4 dikali 34 coba kalian kali, hasilnya 136 ya. Terus ini 20 bagi 4 5. 5 dikali 3 15. Nah, ini semua penyebutnya sudah sama ya, sudah 20 20 20 20. Tinggal kita lihat saja ya. Tinggal kita lihat mana bilangan yang paling kecil sampai ke yang paling besar ya. Nah, di antara bilangan ini 28, ini bawahnya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama 20 semua kan. Jadi kita lihat saja yang atasnya kan. 28, 70, 136, 15. Tentu mana di antara keempat bilangan ini yang paling kecil mana? Tentu ini kan. 15/20. Terus mana lagi setelah 15? 28. 28/20. Terus yang ketiga 70/20. Lalu yang paling besar adalah 136/20. Nah, inilah urutan bilangan pecahan yang paling kecil sampai ke yang paling terbesar ya. Jadi kita balikin lagi ke soalnya ya. Jadi kalau misalkan dari soal yang atas ini ya, dari soal yang ini, mana yang paling kecil sampai terbesar ya. 15/20 ini samanya dengan bilangan yang mana? Ya kan 75% kan, berarti bilangan yang paling kecil 75%. Terus 28/20 ini adalah nilainya sama dengan 7/5. 7/5. Terus 70/20 nilainya sama dengan 32/4. Kita balikin lagi ke soal awal ya, ke soal awal. Terus di 136/20 ya. 136/20 ini samanya dengan 0,8. Nah, ini soal awal ya. Jadi ini ya, jadi urutannya ya. Jadi ulang lagi, ini kan soalnya tadi ini ya. Tadi soalnya kita ini kan 7/5, 32/4, 6,8 dan 75%. Mana urutan yang di antara 4 bilangan ini yang paling kecil sampai paling terbesar? Ternyata urutan ini 75%, 7/5, 3, 2/4 dan 6,8. Ya, jadi 6,8 ini nilai yang paling besar di antara 4 bilangan ini. Itulah cara mengurutkan atau membandingkan bilangan ya. Bilangan yang bermacam-macam ya, ada bilangan berbentuk pecahan biasa, ada bilangan berbentuk pecahan campuran, ada bilangan berbentuk pecahan desimal dan persen ya. Jadi kalian sekali lagi harus bisa ya mengurutkan atau membandingkan dua bilangan, baik itu bilangan yang sama, bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan pecahan, campuran dengan campuran, persen dengan persen ya, ataupun yang campuran seperti ini ya. Ya, jadi bisa ya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas soal-soal lain yang lebih sulit, atau kita lanjut kepada subbab-subbab selanjutnya. Ya, mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.